Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa nuran wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah rahimakumullah, patut kita bersyukur dalam suasana seperti ini. Sebagai orang beriman, kita itu betul-betul merasakan hati kita sangat dekat dengan Allah. Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang beriman di bulan Ramadan seperti ini. Dan orang beriman itu juga berupaya sebisa mungkin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tumbuh kepekaan di dalam hati orang-orang beriman, merasakan kehadiran Allah, merasakan kebesaran, keagungan Allah, menambahi keyakinan bahwa Allah itu Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu tumbuh mengakar ke dalam hatinya sampai hati yang paling dalam, kokoh. Makanya Nabi memerintahkan di bulan Ramadan ini yang banyak direnungkan itu adalah la ilaha illallah. Bukan sekedar dibaca, tapi kata Allah di dalam Al-Quran, fa'lam, ngertilah kamu, taulah kamu tentang la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Juga diperintah banyak beristighfar supaya pikiran hati kita itu bersih, suci. Allah itu bersih, suci, dan bisa didekati dengan hati yang bersih. Orang beriman selalu membersihkan dirinya. Mudah-mudahan puasa kita ini bukan saja puasa yang berkualitas, diberikan balasan pahala oleh Allah dengan pahala sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, meskipun nggak disebut berapa pahalanya, tapi yang jelas besar karena Allah sendiri yang akan memberi balasan. Wa ana ajazibi. Dan puasa kita ini betul-betul bisa menjadikan wahana spiritual untuk menjadikan kita ini menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu selalu berusaha nyocok amal itu dengan apa yang Allah turunkan, dan selalu merasa tidak aman kalau sampai berbuat salah, takut kepada Allah karena ada azab yang menimpa dirinya. Kemanapun dia merasa dikejar-kejar oleh azab itu, sehingga banyak beristighfar. Para jemaah, temanya kalau tidak salah malam ini Al-Quran, pelita di kegelapan zaman. Para jamaah, kalau kita bicara kegelapan zaman, hubungannya dengan Quran diturunkan, hubungannya Quran sebagai pelita, kegelapan zaman itu mengacu kepada zaman jahiliyah. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 1 itu, alif lam ra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbi ila siratil azizil hamid. Muhammad, kitab ini aku turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan orang-orang itu dari kegelapan menuju cahaya atas izin Allah.
Dengan cahaya itu bisa berjalan menapai siratal mustaqim. Itu jalannya Allah yang maha aziz dan maha terpuji. Jadi kalau kita bicara dzulumat, kegelapan, itu konotasinya ketika Quran diturunkan pada zaman jahiliyah, dan kita semua tahu zaman jahiliyah itu kayak apa? Zaman kebodohan. Orang menyembah berhala, patung kok disembah itu. Patung itu buatan orang, kok dituhankan. Kan tahu kalau itu nggak bisa apa-apa. Memberi manfaat ya nggak bisa, memberi madorot ya nggak bisa, bergerak ya nggak bisa, mengsem ya nggak bisa. Kemudian dituhankan itu ya apa? Makanya disebut bodoh. Dikasih akal, dikasih kecerdasan, kok bisa itu? Tapi itu terjadi, dan itu berdampak luas itu kemudian itu pada dekadensi moralnya, sehingga kehidupan mereka bukan beradab tapi biadab itu. Maka tragedi nilai kemanusiaan itu luar biasa saat itu. Insya Allah jenengan sudah tahu. Kalau ada orang diberi informasi istrinya melahirkan anak perempuan, itu wajahnya itu merah tapi kehitam-hitaman, sering disebut dengan merah padam, marah. Bisa dibaca di surat An-Nahl ayat 58 ayat 59. Wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Kalau dia diberitahu istrinya melahirkan, yang dilahirkan anak perempuan, wajahnya itu merah hitam padam. Merah padam itu ya apa dia? Ya bukan merah. Wa huwa kadhib, dia sangat marah. Sampai dia harus menyembunyikan diri dari orang banyak karena itu dianggap hina. Sambil dia berpikir, apakah anak ini aku biarkan hidup sambil aku menanggung hina, atau aku kubur hidup-hidup. Nah, kata Allah dalam Quran, ya, alangkah jeleknya hukum mereka itu. Itu jahiliyah. Makanya nanti anak-anak yang dibunuh itu ditanya oleh Allah, idza mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak yang dibunuh itu ditanya oleh Allah, dosamu apa kok kamu sampai dibunuh itu? Apa dosamu itu? Terjadi. Perempuan itu tidak ada harganya, Pak. Nggak dianggap sebagai manusia seperti laki-laki, kecuali kalau perempuan itu kuat seperti laki-laki. Umumnya kan lemah, secara fisik lemah. Apalagi zaman itu. Makanya bentuk-bentuk perkawinan zaman jahiliyah itu yang kemudian dihapus di dalam Islam itu sangat tragis. Misalnya ada nikah namanya istibdo. Suami istri itu, Pak. Kalau kebetulan dia dari grade bawah, dari tingkatan masyarakat bawah, kurang ada gengsi, kepengen punya anak yang statusnya naik, itu istrinya dititipkan pada orang-orang yang berstatus tinggi untuk digauli sampai hamil. Cobi panjenengan, kalau hamil nanti diambil itu istri itu. Kalau punya anak, itu anak mereka berdua, tapi statusnya ikut orang yang menghamili itu. Namanya nikah istibdo. Kalau ada wanita sangat cantik di satu kampung, itu tidak boleh dinikahi oleh seseorang, tapi boleh dinikahi oleh semua orang yang menginginkan nikah dengan wanita itu. Namanya nikah sifah itu. Jadi dia diperlakukan seperti pelacur. Siapapun boleh datang, tapi yang datang harus jelas identitasnya. Ini saat dia duwe KTP, tempat tinggalnya jelas. Ini gak jelas ditolak. Nanti kalau hamil wanita itu depannya dipasang bendera atau bajunya dipasang,
Itu menandakan tidak boleh seorang laki-laki pun datang ke situ. Tidak boleh Pak itu. Nah kalau punya anak dipanggilkan namanya dukun untuk menentukan siapa bapak itu. Bapaknya anak ini siapa. Dari sejumlah laki-laki yang datang dipilih satu oleh dukun dan tidak boleh menolak, itu hukum. Karena orang Arab itu garis keturunan laki-lakinya harus jelas. Itu nikah. Ya Allah, ada zaman seperti itu ya Pak ya. Kebiadaban itu disanjung-sanjung, kesantunan itu dihina-hina, itu kebaikan itu dianggap aib, orang baik itu dianggap aib. Okay. Kebejatan itu ya. Okay. Dihargai kebejatan itu. Itu jahiliyah itu. Yang namanya perzinahan, perjudian, semua rajalela Pak. Arak itu jadi kebanggaan. Para rentenir itu Pak, yang menghisap darahnya orang miskin, itu dianggap biasa dan dianggap pengusaha yang berlian. Monopoli ekonomi itu dianggap hal yang lumrah. Makanya Nabi pesan riba, ya awas riba, ya awas riba. Itu Nabi itu pidatonya Nabi, khutbahnya Nabi di Haji Wada yang dipesan itu antara lain riba. Karena waktu itu terjadi seperti itu. Hukum itu hukum riba. Makanya Quran itu membagi jahiliyah itu ada 4. Dan ada ayatnya di Quran itu. Misalnya ada jahiliyah yang disebut dengan dunnul jahiliyah. Dunnul jahiliyah. Itu kekacauan pemikiran namanya. Kerancuan pemikiran. Yang kalau bahasa kampus sering disebut dengan distorsi epistemologi. Kalau bahasa kampus biasanya begitu Pak itu. Dalam Quran disebut dengan dunnul jahiliyah. Itu ada surat Ali Imran ayat 154 itu ada. Itu jahiliyah. Dan itu akan terus ada, namanya kerancuan pemikiran itu akan terus ada. Ada lagi jahiliyah yang disebut dengan oleh Quran itu hukmul jahiliyah. Itu hukum rimba itu. Hukum hanya melindungi yang kuat. Kalau bahasa sekarang itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau bahasa sekarang itu sudah ada di Quran. Ada lagi jahiliyah namanya tabarrujul jahiliyah. Itu menyangkut gaya hidup. Gaya hidup itu. Gaya hidup jahiliyah. Sekarang berkembang itu. Ada namanya hamiyatul jahiliyah. Itu menyangkut kepribadian dan performance seseorang. Itu semua diterangkan dalam Quran dan itu akan terus ada. Kalau itu ada zaman kegelapan. Sayyid Qutb pernah mengatakan, meskipun abad itu modern, jahiliyah akan terus berkembang. Ada jahiliyah di abad modern. Nah, saat jahiliyah terjadi di masyarakat Arab, Allah menurunkan Quran, mengangkat Rasulullah. Sehingga Allah menegaskan, Muhammad, Quran aku turunkan kepadamu supaya kamu bisa mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya ke jalan Allah yang lurus. Tentu dengan izin Allah. Jadi Quran itu mukjizatnya antara lain di situ. Zaman yang akan jahiliyah terus, Quran sebagai wahana untuk mengeluarkan dari kegelapan, sebagai pelita cahaya. Makanya diutusnya Nabi itu disebut oleh Allah di dalam Quran sirojam muniro. Sirojam muniro. Inna arsalnaka bil haqqi basyiro wa nadhiro wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirojam muniro. Para jamaah, muniro itu sifat cahayanya bulan. Sirojan itu sifat cahayanya matahari. Itu dilekatkan pada diri Rasulullah sirojam muniro. Jadi kehadiran Rasulullah bagaikan cahaya bulan, bagaikan cahaya matahari. Itulah pelita yang menerangi kegelapan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan di mana Quran diturunkan
Dan Quran itu gaib, tidak berbentuk benda, berbentuk tulisan itu atas upaya para sahabat. Ketika turun kepada Nabi itu tidak berbentuk tulisan, Pak. Tulisannya nggak ada. Karena sekarang ada tulisan. Nah, kita diperintah untuk membaca supaya menjadi pelita bagi kita semua, supaya kita mendapatkan pencerahan dari Quran. Sehingga kalau dicerahkan, kita akan berdaya. Kalau sudah berdaya, kita akan menjadi orang yang maju. Dan Islam itu selalu mendorong berkemajuan supaya umat Islam menjadi umat yang khair, umat yang baik, dan umat yang unggul. Mudah-mudahan kita semua bisa menggapai seperti itu. Karena Islam ini ya'lu wala yu'la alaihi. Demikian, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.